Aku tak percaya. Aku baru menikahi paman sahabat. Ini kartu akses untuk Royal View nomor 1. Aku punya villa di sana, yang akan jadi rumah kita. Ini kartu hitam tanpa limit. Tanpa kode, beli apa saja yang kau mau. Aku akan ke AS untuk urusan bisnis. Akan kuhubungi segera setelah kembali. Aku tak butuh. Yongmu. Dia langsung beri rumah dan uang setelah kita menikah. Apa dia benar-benar mau hidup bersamaku? Bukan sekadar menuruti tekanan keluarga? Apa? Ayahmu memaksamu menikahi pria? Berusia 50 tahun? You, men kan. Juliet. Nikahi saja paman. Dia kaya, tampan, kalem dan baik hati. Semua memanggilnya pria terhormat. Keluarganya juga menekannya. Jika kau menikahinya, ayahmu tak bisa mengaturmu lagi. C'est-tu jus? Villanya bagus sekali. Pasti harganya lebih dari 10 miliar. Tak Kuzonka. Suamiku bisa semurah hati ini. Julia, selamat lulus. Interview RSMH. Sampai jumpa Senin ini. Oke. Aku akan tepat waktu. Page I, Dr. Smith. Julia, tahun magangmu sudah selesai. Saatnya menentukan pembimbingmu. Semoga beruntung. Yes. Bro, kamu baru pulang dari luar negeri, lalu membeli rumah sakit swasta terbaik untuk istrimu. Sungguh setia sekali. Aku pergi setahun dan banyak berutang padanya. Rumah sakit ini hanya kompensasi. Aku penasaran melihat wanita seperti apa yang bisa membuatmu berbuat segini banyak. Juliet, berhenti. Dokter gadungan, dulu kamu menolak memberi istriku pemeriksaan USG, sekarang dia melahirkan anak perempuan. Keluargaku tidak punya penerus karena kau. Pak, rumah sakit ini melarang keras pengungkapan jenis kelamin untuk mencegah diskriminasi gender. Anda sudah mengganggu kami lebih dari 10 kali. Jika terus begini, saya akan panggil polisi. Kira saya takut polisi? Saya mau anak laki-laki, bukan perempuan. Anda bilang tak mau anak perempuan, tapi bukankah Anda juga lahir dari perempuan? Lagipula. Laporan istri Anda menunjukkan Anda membahayakan nyawanya, memberi obat tradisional berbahaya agar dapat anak laki, hingga dia mengalami pendarahan. Dia hampir tewas. Ini tindak kriminal. Kami sudah lapor ke polisi. Mau cari anak laki, cari di penjara. Dasar sundal. Saya kasih obat tradisional, kenapa? Bukan urusanmu. Dengar baik-baik. Keturunanku terputus, karena kau. Kau dokter ya, akan kupotong tanganmu, dan hancurkan karirmu. Kenapa wajahnya tak asing? Mungkin pernah lihat di suatu tempat. Penyaga, keluarkan dia. Bro, kau cukup beruntung. Masih memeluknya? Kamu baik-baik saja? Aku baik, terima kasih. Ayo pergi. Tunjukkan hadiah. Untuk istrimu itu. Kenapa dia terlihat sangat familiar? Kenapa dia terlihat familiar? Juliet, aku sangat iri padamu. Baru hari pertama, sudah dekat dengan Kevin William SI Genius. Kevin, maksudmu, ahli bedah ajaib, ternama dunia itu? Ya, tak hanya jenius, dia juga pewaris. William Parma dan CEO baru rumah sakit kita. Katanya, dia kembali bekerja di sini, tapi semua bilang, dia itu dingin dan acuh, sama sekali tak tertarik pada wanita. Jangan harap bisa dekat dengannya. Omong kosong.
Luar biasa, ada yang merasa, tampangnya bisa, menggoda Dr. William. Mia, Juliet Aiteo, rekan magangmu, bagaimana bisa kau bicara begitu? Aku tak menyebut nama. Ada apa ini? Kenapa berisik? Direktur Miller. Kabar besar. CEO baru saja kembali untuk memantau departemen bedah. Katanya dia akan memilih murid dari para magang. Bisa jadi salah satu dari kalian. Ayo, kalian berdua. Sudah jelas, dia akan memilihku. Dr. William, saya membawa 2 peserta magang terbaik tahun ini yang paling menonjol. Untuk Anda. Senang bertemu, saya Mia. Saya bekerja di RSMH selama setahun penuh. Kemampuan saya di semua bidang sangat mumpuni, terutama dalam hal-hal terkait pria. Hal terkait pria ya? Direktur Miller, tegaskan dia. Untuk rotasi di Departemen Kesehatan Pria. Pastikan dia mencoba semua pekerjaan. Jika tidak bisa menyelesaikan, tidak boleh dapat promosi. Bagaimana bisa Anda lakukan ini? APA, tidak jelas begitu? Cepat. Keluar sekarang. Rasanya aku pernah mengenalnya. Di mana aku pernah lihat pria ini? Kenapa masih berdiri di situ? Ini kesempatanmu. Senang bertemu. Saya Juliette. Juliet dari Romeo dan Juliet. Juliet, kenapa terdengar begitu familiar? Tuan, apakah ada sesuatu? Di wajah saya? Tidak. Soal kejadian dengan keluarga pasien hamil itu, apa menurutmu tindakanmu tepat? Dari sudut pandang keluarga, aku paham perasaan mereka. Tapi peraturan nasional jelas menyatakan, rumah sakit dilarang bocorkan jenis kelamin janin. Ini mencegah potensi diskriminasi gender di masyarakat. Ku yakin aku tidak melakukan kesalahan. Bagus. Ingat ini. Etika medis lebih penting dari keahlian. Kau. Permisi, aku harus angkat telepon ini. Kevin. Perhatikan caramu bicara. Paman. Suami terburuk yang pernah ada, baru menikahi sahabatku, langsung ke luar negeri, membuatnya menunggu setahun penuh. Jengga, saat itu ada urusan mendesak, yang harus kuselesaikan. Aku tak peduli, hari ini, kau harus. Bawa dia pulang. Atau aku tak akan menganggapmu sebagai paman lagi. Baik-baik, aku akan membawanya pulang hari ini. Baik. Bagus, nanti ku berikan nomor teleponnya padamu. Kau harus tebus kesalahanmu padanya. Tenang, aku akan menebusnya, dan hidup bahagia bersamanya. Direktur Miller, apa yang harus kubawa saat bertemu seorang wanita pertama kali? Sebaiknya tanyakan pada gadis-gadis muda. Juliet, bantu dia dengan saran. Oh. Tergantung jenis wanita yang akan kau temui. Istriku. Masih muda tapi sudah menikah? Siapa sang Wanita seperti apa yang? bisa jadi istrinya? Dr. William Catania. Kau menghabiskan lebih dari 100 juta dolar untuk membeli RSMH sebagai hadiah untuk istri. Sulit dipercaya ini nyata. Rumah sakit ini, hadiah untuk istriku. Aku di luar negeri setahun. Pasti dia banyak menderita. Kompensasi ini belum cukup. Rahasiakan ini. Antara kira. Sungguh mengagumkan. Dedikasinya pada istri sungguh luar biasa. Kembali ke urusan kerja. Juliet, APA lagi. Yang harus kubawa sebagai hadiah? Karena sudah lama berjauhan, dia mungkin lebih menghargai. Kebersamaan denganmu. Bawalah hadiah dan reservasi restoran romantis. Makan bersama dan nonton film bersamanya. Masuk akal. Direktur Miller. Ya. Beritahu semua, Juliet akan menjadi satu-satunya muridku. Dan asisten pribadi. Katakan sesuatu. Dr. William tak pernah punya murid. Kau yang pertama. Guru. Hadiah-hadiah ini untuk istrimu. Sudah kusortir semuanya untukmu.
Sepertinya penilaianku benar. Kau ahli dalam etika kedokteran dan keterampilan. Serta utility dalam sensia pekerjaan. Kau murid yang berbakat dan asisten yang kompeten. Terlalu baik. Aku hanya menjalankan tugas. Meski. Aku tak bisa menahan iri pada istri yang mendapat pengabdian seperti. Kalau begitu, aku akan telepon istriku. Aku yang jaga malam ini. Selamat L'accusant. Akan segera sampai, Direktur. Allô? Siapa ini? Istriku juga tidak menyimpan nomor. Baik, kita akan punya banyak waktu untuk saling mengenal. Aku. Kevin William. Kevin William. Tidak ingat aku? Aku. Suamimu, kamu hamil. Jangan lari-lari. Baru setahun menikah sudah selingkuh. Bahkan hamil anak orang lain. Bagaimana bisa aku menikahi? Kamu hamil. Jangan lari-larian. Aku baru hamil 3 bulan. Sayang, jangan nakal. Baik, aku mengerti. Ayo pergi. Allô? Kenapa ditutup? Aneh. Hey, Emma. Juliet. Apakah pamanku datang menemuimu? Pamanku? Bukannya dia di luar negeri? APA? Dia tidak menghubungimu? Dia bilang padaku, ingin membangun hidup bersamamu. Dia tidak menghubungimu? Sama sekali tidak. Juliet, pulang dan tunggulah. Dia pasti akan Datang menemuimu malam ini. Dia tampan, kaya. Dan kau akan menyukainya setelah bertemu. Baiklah, aku akan menunggunya setelah kerja. Julia, tidurmu tidak nyenyak tadi malam? Lingkaran hitam itu? Aku begadang terlalu larut. Emma berlebihan. Bilang suamiku akan datang. Kitunggu semalaman, tapi tak ada yang datang. Tidak boleh operasi tanpa persetujuan keluarga. Harus ku ajari lagi? Dimengerti. Jika lelah, istirahatlah di ruang jaga. Ambil cuti hari ini. Hey Julia, ada apa dengan mentormu? Kemarin dia baik-baik saja. Sekarang dia seperti bom waktu. Tidak tahu. Awas. Berapa lama kau mau berlindung di pelukanku? Astaga. Maaf, aku melewati batas. Kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Mari lanjutkan ronde pemeriksaan. Hey Julia, tidakkah kau sadar? Ini sudah kedua kalinya dia menyelamatkanmu. Tidakkah kau merasa dia memperlakukanmu dengan cara khusus? Jangan bicara sembarangan. Dia sudah menikah. Dia hanya bersikap baik. Jika ada rumor tersebar, istrinya bisa salah paham. Ayo pergi. Baik. Hei, cantik, kau salah menaruhnya. Sayang, aku kesakitan di sini. Juan, kendalikan dirimu. Haha. Semua dokter wanita di RSMH berpostur molek ya? Apayong kulakukan. Beraninya kau pukul aku. Aku investor utama rumah sakit ini. Ini buruk. Dia investor rumah sakit kita. Aku memukul. Apa aku akan dipecat karena ini? Dokter rendahan, beraninya kau sentuh aku. Aku akan memberimu pelajaran. Hari ini. Ah.
Berani sentuh stafku, kau cemat. Kau pikir kau siapa? Aduh, jadi ini Dr. William. Karena dokter cantik ini milik aku mengalah untuk sementara. Bila kau bosan dengannya, serahkan saja pada... Minta maaf pada muridku. Kau bercanda. Aku investor RSMH. Minta maaf pada pelacur kecil ini. Takutkan aku tarik dana? Mentor. Dr. William. Bagaimana kalau begini, pinjamkan dokter ini padaku beberapa hari. Aku akan investasi 10 juta lagi untuk rumah sakit. Kau sedang mencari seleka. Arg. Sepertinya kau lupa, selain sebagai dokter, aku punya identitas lain. Penerus grup farmasi William, 10 juta. Tak bisa beli harga diri muridku. Penerus farmasi William? Tuan. Hey, Tuan. Aku salah. Kumohon maaf, Tuan. Satpam. Mulai hari ini, cabut status pemegang sahamnya. Grup William akan putus semua hubungan dengannya. Tidak. Bawa sampah ini ke polisi. Tunggu. Kumohon, Dr. William. T'accusons-ca diacane, mon blacu. Mentor, aku. Maafkan aku, sungguh maaf. Aku tidak bermaksud begitu. Cat America, diapondiam dan bijaksana. Sosok pria sejati. Mereka benar. Semuanya terbukti. Berbaliklah, katakan. Apa yang kau butuhkan? Mentor. Terima kasih untuk bantuannya kemarin. Jangan sungkan, kau muridku. Aku selalu lindungi murid-muridku. Mentor. Kelihatannya suasana hatimu kurang baik. Apa karena Istrimu? rapat tidak berjalan lancar? Mungkin, dia sama sekali tak ingin menemuiku. Aku tak tahu apa yang terjadi. Tapi Koeba. Dan istrimu pasti juga luar biasa. Mungkin ini cuma kesalahpahaman? Salah paham. Kemarin lewat telepon, ku dengar seseorang memanggilnya sayang. Tapi itu bukan bukti konkret. Bagaimana jika benar-benar kesalahan? Mentor. Terima kasih atas pengingatnya. Tanpamu, mungkin aku akan terlalu leret dalam masalah ini. Kau ada waktu sekarang? Temani aku memilih hadiah. Tentu saja. Direktur Miller, Juliet sudah magang setahun. Bukankah sudah waktunya diangkat tetap? Benar. Naikkan gajinya 3 kali lipat, 50.000 per bulan. Bayar dari rekening pribadiku. Ini hadiah untukmu. Terima kasih, Mentor. Koyong terbaik. Semoga kau dan istri mendapat jalan terang. Hei, Emma. Juliet. Pamanku mengabaikanmu kemarin. Hari ini akan kuseret dia, untuk minta maaf, di hadapanmu. Tak perlu. Tenang saja, aku hampir sampai di rumah. Malam ini akan kutemani kau menemuinya. Jika dia mengabaikanmu lagi, akan kuhajar habis-habisan. Haruskah aku siapkan hadiah, untuk suamiku? Juliet. Oh, Mentor, aku di sini. Selamat datang, Tuan William. Selamat datang, Nyonya William. Selamat datang, Nyonya William. Saya bukan Nyonya William. Apakah semua yang kubutuhkan sudah siap? Tuan, hadiah untuk istri Anda sudah disiapkan. Dia menghentikan manajer, agar aku tak merasa malu dan membantuku. Sungguh perhatian. Tas edisi terbatas bernilai jutaan, dibelinya puluhan sekaligus. Cincin berlian bernilai puluhan juta. Seperti apa istrinya ini, sampai bisa dapat pengabdian sebesar ini, aku sangat iri padanya. Ayo pergi, cek bagian lain di sana. Sedang cari dasi? Ya, aku perlu beli dasi, untuk suamiku. Kau, sudah menikah? Benar. Tapi ini pertama kalinya aku memilih dasi untuk seseorang. Tak yakin model mana yang paling cocok. Bisa bantu aku? Pola sutra Navi ini bagus, serbaguna dan berkelas. Pilihan yang aman. Kalau aku suami, mungkin aku akan suka. Pelayan.
Aku juga rasa ini bagus. Tolong. Bungkuskan ini? Tentu. Terima kasih. Tak kusangka murid. Ternyata, perempuan yang perhatian. Mentor. Ini hadiah untuk istri Anda. Semua sudah siap. Oh, apa penampilanku cukup rapi? Kalau begitu, aku ganti baju. Mentor. Anda tampan. Istri Anda pasti takjub saat melihat Anda. Camel. Oh iya, yang paling penting, ini perjanjian transfer rumah sakitnya. Terima kasih. Perempuan seperti apa yang layak dapat pria tampan dan menawan sepertimu? Tumpanganku sudah datang. Aku pergi dulu. Selamat bersenang-senang dengan istri. DAH. Paman, kalau tak cari Tante Juliet, Aku marah. setahun lalu Anda ke Amerika, tanpa peduli perasaannya. Tahu tidak bagaimana dia bertahan setahun ini? Salo. Aku datang untuk memperbaiki. Aku tak peduli, malam ini, Anda harus bawa. Tante Juliet. Pulang. Tunggu, katanya, namanya. Yotu. Paman. Kau membuatku gila. Bagaimana bisa kau lupa nama istrimu sendiri? Namanya Juliet. Juliet dari Romeo dan Juliet. Allô, docteur. William, aku Juliet. Juliet dari Romeo dan Juliet. Pantasan namanya, terdengar familiar. Ternyata, namanya sama dengan istriku. Paman. Kevin. APA kau mendengarkan? Mengerti, mengerti. Aku segera ke sana. Tepat pukul 8 sampai. Tunggu saja. Aku kembali, Emma. Juliet. Akhirnya kau kembali. Kabar bagus. Pamanku baru menelepon. Dia datang tepat pukul 8. Dia selalu tepat waktu. Tak pernah telat. Kalau bilang 8, ya 8. Biar aku ganti baju. Nggak perlu. Penampilanmu sudah sempurna. Siap-siap hadapi gelombang kasih sayang paman. 3 tahun lagi punya 2 anak. Aku bisa punya teman main. Nggak masuk akal. Emma, aku gugup. Santai. Kalian. Sudah menikah sah. Tunggu saja di sini. 1 menit lagi pukul 8. Sebentar lagi ketemu. Tenang. Ini bukan pertemuan pertama. Kalian bertemu di pernikahan. Tinggal 5 detik. Cepat. Ayo. Lanjut. Ada apa dengan pamanku? Sudah larut. Seharusnya dia sudah merangkak ke sini. Apa dia pergi ke tempat yang salah? Ya ampun, dia pasti pergi ke Vilayong Pernadia Adia Kampadaku. Aku meminjamkan villa itu pada pasangan dari desa untuk berobat. Tunggu di sini, aku akan periksa. Juliet, pelan-pelan. Kamu harus bahagia. Kamu ini. Sayang, siapa yang datang lewat malam? Sayang, Ya, istriku. aku sempat berpikir memberinya kesempatan, tapi kejadian kemarin, bukan kesalahpahaman sama sekali. Orang ini gila. Banyak merek desainer. Sayang, kita kaya. Cepat, kita pergi. Dr. Smith. TN Brown. Apakah ada pria yang mencariku tadi? Adia itu Bernie Lejutaan. Kalau ku bilang, Tidak, sudah lewat. Siapa yang datang jam segini? benar juga.
Kalau begitu aku pergi dulu. Jaga diri baik-baik. Ubenji akujika ada apa-apa. Oke. Hei, Paman, bukannya janji mau Jemput bibiku? Ada apa ini? Aku tak punya istri seperti itu. Omong kosong apa ini? Kenapa? Tidak ada. Belong padanya. Akan kuberi 50 juta. Suruh dia segera bercerai. Ganti rugi 50 juta. Dia gila ya? Apa? 50 juta? Jangan khawatir. Pamanku bilang, untuk menebus kesalahan. Dia kasih 50 juta. Buat uang saku. 50 juta? Orang kaya memang royal sekali. Ayo kita makan. Lupakan saja dia. Baiklah, paman saya. Sepertinya salah paham dengan Juliet akhir-akhir ini. Sepertinya dia tak bisa merebut hati Juliet. Aku harus membantunya. Emma, kau mau menemuiku? Oliver, cepat, duduklah di sini. Oliver, minum kopi dulu. Berhentilah menjilat, ini agak menyebalkan. Langsung saja bicara. Masalah apa lagi ini, yang harus kuperbaiki? Kudengar keluargamu mengadakan konferensi. Persiapannya bagaimana? Dangga, kali ini, kami undang semua, ahli medis top Cina, dan perusahaan farmasi. Mereka tahu, Ini untuk galang dana dan klinik gratis, bagi pasien di pegunungan. Antusiasme mereka tinggi, ini akan menjadi, konferensi medis megah. Oliver. Sebenarnya, aku punya 2 kartu undangan. Temani paman saya. Kenapa tak langsung berikan padanya? Ah, yang benar. Kau tahu. Pamanku pemarah. Dia selalu anggap ini membosankan. Ibuku bilang, konferensi ini sangat penting. Seseorang harus hadir. Temani saja dia. Oliver. Kau yang terbaik. Baik, aku akan melakukannya. Bagus. Kudengar juga akan ada lelang untuk galang dana. Aku akan tawar. Cincin Kosmos termahal. Di lelang itu, berapapun harga, aku beli atas nama pamanku. Nona, Cincin Cosmos itu harta kerajaan, kualitas terbaik. langka di pasaran. Banyak yang akan memburunya. Ini hadiah untuk istri pamanku. Dia pantas dapat yang terbaik. Oliver, kau luar biasa. Tolong bantu aku. Sudah, baik, akan kubantu. Aku akan cari Kevin sekarang. Oke, terima kasih Oliver. Hai Juliet. Besok ada konferensi medis. Di Hotel Imperial. Ibuku memaksaku pergi, tapi aku ada janji dengan teman. Bisa gantikan aku? Baik. Luar biasa. Aku tahu kau akan membantu. Setelah Juliet bertemu paman dan dapat hadiah, dia akan jatuh cinta. Bro. Undangan konferensi. Kau tahu, aku benci acara seperti ini. Ah, yang benar. Orang di konferensi hanya untuk bersosialisasi, sedikit yang peduli pasien. Apa gunanya? Itu tidak benar. Juliet. Juliet yang mana? APA? Juliet yang mana? Pasti istrimu, Juliet. Apa ada 2 Juliet? Aku juga punya murid bernama Juliet. Tapi di konferensi medis seperti ini, hanya elit medis yang diundang. Dia tidak mungkin dapat undangan. Kebetulan sekali, jangan bilang, muridmu adalah istrimu? Asmara guru murid? Omong kosong, aku sudah bertemu istri. Dia sama sekali tidak seperti itu. Tapi Emma, Sepertinya menyukai istrimu. katamu, kau sedang dikhianati. Mungkinkah ini kesalahpahaman? Aku melihatnya sendiri. Kakak. Lupakan saja. Aku tetap akan bercerai. Kau akan hadir di lelang? Selesaikan ini cepat-cepat dan segera bercerai. Tunggu, bercerai di tempat, itu kejam sekali. Kenapa dia di sini? Emma yang menyuruhmu? Mencoba menjodohkan kita? Pukul 8. Orang itu akan datang pukul 8. Kau akan mengerti semuanya. Tepati janjimu. Cepat, ayo pergi. Emma, tinggal 2 jam. Acara banket sebentar lagi dimulai. Ayo pergi.
yang ini dan ini. Dan yang itu. Ini. Geser yang ini. Gaun ini, elegan, sederhana, anggun tapi berwibawa. Nah, itu dia. Ayo kita mulai bekerja. Emma. Aku cuma membantumu hadiri acara penting. Tak perlu repot-repot seperti ini. Juliet. Kamu tidak mengerti. Penampilan menentukan kesan. Di acara elit seperti ini, penampilan tepat sangat penting. Cepat. Cepat. Aku akan segera pergi. Nanti. Kamu harus datang dengan penampilan memukau. Tunjukkan kecantikanmu ke semua orang. Baik, baik. Ayo pergi. Sutradara, bagaimana dengan gaya rambut? Dia terlihat elegan. Sedikit perubahan saja cukup. Sutradara, tinggal 10 menit. Wah, kamu terlihat mempesona. Tinggal 1 menit, sebentar lagi. Bersabarlah. Jangan sampai mengecewakanku. Lima. 4. 3. 2. Bukankah ini si cantik kampus kita, Juliet? Kenapa? Berdandan seksi hari ini? Carry sugar daddy ya? Juliet, sejak lulus, aku sudah bangun perusahaan. Status dan posisiku sekarang sudah jauh di atas. Kerasa, kamu masih menarik. Gimana kalau begini? Aku kasih kamu 100.000 per bulan. Jadilah pasanganku dan penuhi kebutuhanku kapan saja. Setuju? Nawar sans cabuan je jaguin orang? Di antara para CEO, kamu yang paling miskin. Juliet, kira masih jadi si cantik populer kampus? Danger ya, mengizinkanmu ikut aku, itu udah untung buat. Tunggu dulu. Jangan-jangan, kamu sudah jadi peliharaan orang, makanya wajahmu terawat banget. Jangan sentuh aku. Day Sarbajingan. Barani Baranya, Makuldia. Sayang, kamu baik-baik aja? Aku baik. Juliet, jangan pilih jalan susah. Saat ditawarin jalan mudah, tetap patuh di sampingku. Aku jamin kamu akan hidup enak. Sayang, aku masih di sini. Ah, udah deh, kamu nggak ngerti. Aku akan jadikan kalian saudari. Main bersama. Akan seru. Nah Juliet, mau jadi mainanku seperti dia? Siapa kau ini? Berani-beraninya menyentuh wanitaku? Kira kamu siapa? Siapa kau sampai menghina aku? Aku lagi ngajar si pelacur ini. Ngapain jadi pahlawan? Aku suaminya. Juliet, lucu banget sih. Sampai nyewa orang, buat pura-pura jadi suami. Cowok ganteng itu bayarannya, pasti $100 per hari. Bercanda ya, orang kaya mereka. Pasti orang miskin. Gimana bisa masuk ke tempat eksklusif begini? Mau apa? Berani mukul aku? Satu kata lagi, aku habisi kau. Sudahlah, mereka siap. Ayo pergi, jangan buang waktu. Baik, Bajingan. Hari ini kau beruntung. Pergi. Wajahmu, kamu baik-baik? Aku baik. Kamu kelihatan sangat cantik hari ini. TAPI. Kenapa kamu di sini? Sejujurnya, Sebenarnya, aku di sini mewakili teman. Kalau tidak, mana mungkin magang sepertiku bisa datang ke sini. Oh, begitu. Mentor, ada keperluan apa? Aku sedang mencari seseorang. Akhirnya mereka bersatu. Ya,
Tugasku sudah selesai. Saatnya pergi. Beritahu Dr. William. Ada keadaan darurat keluarga. Aku harus segera pergi. Ayo masuk bersama. Tak, ada urusan mendesak yang harus diselesaikan. Aku harus pergi. Silakan duduk dulu. Baiklah. Nona, bisa saya tahu nama Anda? Saya akan bantu cari tempat duduk. Tak Perlu, c'est Yakari Sandiri. Terima kasih. Dengan semua kelakuan sembunyimu, apa kamu cuma influencer cari sensasi? Kosala. Aku mewakili temanku. Sudah banyak yang sepertimu, pemburu ketenaran yang haus popularitas, penuh kebohongan, hanya untuk sensasi murahan, mau pergi sendiri. Atau perlu kasur security megasermo? Perhatikan bicara. Aku masuk dengan undangan. Sia-sia aku berbicara denganmu. Security, bawa dia keluar sekarang. Siapa berani menyentuhnya? Tuan. Tuan William. Berani-beraninya kau sentuh orangku. Dia bersamamu. Kau Nyonya William. Jangan bergerak. Tetap di dekat. Aku tak akan biarkan muridku dipermalukan seperti ini. Tuan William. Nyonya William. Silakan lewat sini. Nyonya William. Aku duduk di kursi istri mentor dan berpura-pura menjadi dia. Selamat malam, hadirin sekalian. Selamat datang di acara pertemuan puncak medis. Lelang amal malam ini. Seluruh hasil lelang ini untuk rumah sakit pedesaan di daerah tertinggal. Sekarang, mari mulai lelang. Item pertama adalah vase keramik dinasti Tang. Item penutup malam ini, pusaka kerajaan, Sinsen Cosmic. Wah, menakjubkan. Sayang, aku ingin ini. Setiap wanita ingin memilikinya. RK Parma, 30 juta. FY Real Estate, 40 juta. 55 juta. Jij Elektronics, 80 juta. Beberapa orang di sini berpakaian mewah. Tapi tak berani menawar sepeser pun. Memalukan. Sebut saja harganya. Aku tak bisa. Ini untuk amal. Tak ada cuaran yang terlalu tinggi. 100 juta. 100 juta. Mari lihat apakah J. Juliet benar-benar bisa membayar. Apa aku kelewatan? Mentor. William Pharma, Kevin. Arbai juta pertama, Arbai juta kedua, 200 juta ketiga, Leiku. Sinsen Cosmic. Untuk istri Tuan William. Juliet. Aku. Saya akan angkat telepon ini. Emma. Paman, cincin yang kuberi untuk Juliet, atas namamu. Apa dia menerimanya? Kamu yang mengatur? Aku. Kamu kirim ke orang yang salah. Dia tidak muncul hari ini. APA? Bagaimana mungkin ini terjadi? Nanti akan kujelaskan. Aku harus benahi kekacauan ini dulu. Mustahil. Bagaimana dia bisa jadi Nyonya William? Maaf, Nyonya, saya dapat informasi, cincin ini bukan untuk Anda. Tidak apa. Sudah kuduga, bagaimana mungkin mentorku adalah suamiku? Setelah sekian lama, ternyata ini kesalahan. Sudah kukatakan. Bagaimana mungkin kau menjadi Nyonya William? Juliet. Bersujudlah sekarang, dan mintalah ampun. Aku mungkin akan pertimbangkan untuk memberimu cincin lain. Kamu pikir kamu siapa? Bawa Sinsen Cosmic ITU. Juliet, ini milikmu.
Romantis sekali. Aku tidak bisa menerima ini. Tembaru harta. Kau suka berpura-pura kaya, ya? Berani beraninya kau menyamar sebagai Tuan William? Semua orang di sini tahu, dia takkan pernah hadir di acara seperti ini. Sepertinya ada yang mengumbar anjingnya. Kau berani menghina aku. Security. Security? Di mana mereka? Keluarkan mereka dari sini. Siapa di sana? Siapa yang berisik di sini? Tuan. Ada orang di sini. Sedang mengganggu lokasi lelang, bahkan mengaku sebagai Tuan William. Tapi tenang saja, akan kuberi pelajaran. Kau kenal dia? Tidak. Tuan. Bukankah kau bilang akan memperkenalkanku pada Tuan William? Kenapa kau pukul dia? Baik. Aku tak pukul wanita. Tuan. Apa maksudmu? Kau buta akan kebenaran. Pria di hadapanmu ini adalah pewaris William Group. Kevin. Tuan. Apa Tuan Kilir? Dia tak mungkin Tuan William. Pergi sekarang. Tuan William. Kami salah, menyinggung Tuan. Mohon maafkan kami. Kami akan pergi. Ayo pergi. Perhatian semua. Lelang hari ini sudah selesai. Mari kita pergi. Apa yang lucu? Dulu di kampus, aku sudah membencinya. Keluarga Jakaya. Jadi suka mengganggu cewek. Kami semua takut pengaruh keluarganya. Jadi tak ada yang berani melawan. Tapi kamu bisa menjatuhkannya. Biasa saja. Aku kembalikan ini padamu. Kamu tidak suka? Hadiah semahal ini, banyak cewek pasti langsung menerima. Tapi, hadiah 200 juta ini akan membuatku harus bayar pajak 40 juta. Aku tidak mampu. Pantasan kamu jadi intern terbaik di RS kami. Hitunganmu lumayan. Jadi aku kembalikan ini. Cincin ini seharusnya untuk calon istriku. TAPI. Aku putuskan untuk cerai. Kamu mau cerai? Kenapa? Biasa saja, mungkin. Kami memang tidak cocok. Dia dulu baik pada istrinya. Kenapa sekarang mau cerai? Kalau tidak mau, biwan atau berikan ke orang. Tidak. Aku simpan dulu. Untukmu, ambil saja kalau perlu. Kita harus klarifikasi. Aku akan telepon. Ya, saya sudah memanggil mobil. Mentor, saya pergi dulu. Aku tahu dia bukan istriku, tapi kenapa masih berhayal? Emma. Paman. Apa paman melihatnya? Dia tidak pernah datang. Kamu tidak melihatnya. Dia bersama pria lain. Apa? Bagaimana bisa kau berkata begitu? Juliet bukan orang seperti itu. Dia takkan melakukan hal ini. Jangan mencoreng namanya. Aku melihatnya sendiri. Mana mungkin ini palsu? Paman, mungkinkan ini kesalahpahaman? Mari kita telepon untuk bertanya. Terakhir meneleponnya, ku dengar suara pria di belakang. Ku bohongi diri. Mungkin salah dengar. Kemarin ku jemput dia dengan mobil penuh hadiah, tapi dia bersama pria lain, bahkan sudah hamil. Tidak. Mustahil. Ini benar. Emma. Aku akan menceraikannya. Biar kau tahu. Ayo kita minum. Halo. Mentor? Aku teman Kevin, Oliva. Dia mabuk. Aku tidak bisa hubungi yang lain. Bisa jemput dia dari bar? Ini sudah larut. Bukannya dia harus bersama istrinya? Kenapa dia bisa mabuk? Lupakan. Kalau tidak tahu, ya sudah. Tapi karena dia mabuk, sebagai muridnya, aku harus menjemputnya. Aïe, Aku mo j'en puis m'entorcu. Kamu murid barunya? Sekarang aku ingat. Waktu pulang dari luar negeri, dia pernah berdekatan denganmu, kan?
Siapa sangka, kamu akhirnya jadi muridnya. Beruntung. Kalian berdua beruntung. Katanya temannya banyak bicara. Mereka benar. Nona, punya pacar? Ada? Punya atau tidak, itu urusan. Kalau masih jomblo, aku kenal orang yang cocok. Tuan. Aku tidak tertarik pada. Bukan, aku bukan maksud diriku. Gimana kalau begini, puji aku sedikit. Nanti kuperkenalkan Kevin. Padamu, kalian berdua. Bisa punya hubungan spesial. Setuju? Diam saja, jangan-jangan, kamu suka padanya? Tuan. Anda teman mentor saya menghormati Anda, tapi dia sudah menikah. Anda mengejek pernikahannya, Anda tidak menghargainya, dan istrinya juga. Lucu sekali. Kevin, muridmu. Berani sekali ya. Siapa yang beri dia nyali? Saya. Jadi apa? Baiklah. Mentor. Biar saya antar Anda pulang. Nona, jika butuh bekerja di rumah sakit saya, berhenti ikuti dia. Dia pria yang tak paham wanita. Mentor. Qui n'a pas de mâme c'est Kali? Wajah Anda juga memerah. Istri Anda. Apa istri Anda di rumah? Apa kalian tidak tinggal bersama? Mentor. Saya akan buatkan sup penawar. Tunggu sebentar. Mentor. Supnya sudah jadi, kalau Anda sudah baik. Saya akan pergi. Ada APA? Mentor, apakah Bapak sudah sadar? Kamu menjemputku selerat ini. Sudah makan, lapar? Tidak. Ayo pergi. Aku akan ajakmu makan. Tidak, aku yang harus mentraktir. Sepertinya, kami belum memberikan imu cukup. Nanti Gajamar akan dinakan. Mentor. Jangan nilai dari luarnya saja. Ini cukup enak. Dulu sering makan ini waktu sekolah. Baik. Biar aku saja. Pesanan nomor 2 sudah siap. Mie kita sudah jadi. Aku yang ambil. Tetap di sini. Aku yang ambil. Oke. Dia sangat gentleman. Kenapa istrinya? Melepa. Pria hebat seperti ini. Mentor. Coba ini. Bagaimana? Lumayan. Benar kan? Tambah lagi. Mentor. Kenapa suasana hatimu tidak baik hari ini? Kalau tak mau bicara, lupakan saja. Aku bodoh sekali, mencari-cari tahu kehidupan pribadinya. Tak APA. Cuma sedikit memalukan. Hari ini, aku bertemu istriku. Dia berbeda dari yang kuduga. Berbeda? Mentor. Apa ada kesalahpahaman? Setiap wanita ingin mendapatkan kebahagiaan. Sebaiknya bicara dengannya. Dia berselingkuh. Jangan khawatir, aku akan simpan rahasia ini. Kini kusadari. Buru-buru pulang, untuk berbaikan dengannya. Sangat konyol. Mentor. Aku tak tahu detailnya, tapi perceraiannya. Pasti kerugian dia. Mentor, kenapa menatapku?
Sebenarnya, bagaimana suamimu? Dia baik-baik saja. Dia memberiku banyak uang. Meski beberapa kali tak muncul. Dan belum pernah bertemu. Tegaslah. Kau wanita baik. Pantas dapat kebahagiaan. Ada apa, mentor? Sabuk pengamanmu belum dipasang. Juliet Kaulisik, pantasan sok jagoan di rumah sakit, dekat dengan pria tua, ya? Kali ini akan kubuat kapok. Mia, kau sudah gila? Kau yang suka menggoda pria dan kejar semua lelaki. Pasti penyakit. Cebok dulu sana. Mia, ini fitnah. Aku tidak mengada-ada. Ada buktinya. Semuanya. Lihat ini. Apa ini? Juliet. Jangan pura-pura susi. Dia punya foto dengan pria tua. Tahu dirilah. Murid Pak William. Seharusnya Mia. Mia. Sebelum fitnah orang, urus saja aibmu sendiri. Kukira Ubangan Gelapmu. Dengan Dr. Thomas rahasia? Berani sekali kau bohong. Bersihkan mulut kotormu. Kau yang perlu bersihkan mulut, daripada aku. Juliet. Apa yang kau lakukan? Dr. Thomas. Lihat ya. Ini kantor. Ada keributan apa ini? Dr. Thomas, Juliet Koter, sudah kucoba membersihkannya, tapi dia malah menyalahkan. Dasar tidak tahu terima kasih. Mia, kau harus bertanggung jawab atas ucapan. Lihat, dirimu sekarang. Kau pantas jadi dokter? Bereskan dirimu sekarang. Ikut rapat. Kalian juga, ikut nanti. Mengerti? Bereskan dirimu. Rumah sakit kita menerima pasien VIP. Juliet. Bantu urusan ini. TN Levy dari XY Group. Dia donatur. Rumah sakit kita. Dia menyumbang 100 juta per tahun. Untuk rumah sakit kita. Ini harus diprioritaskan. Kalau sampai tersinggung, kita semua akan kena imbasnya. Dr. Thomas mempercayaimu untuk pasien penting ini. Jangan kecewakan kami. Karena kau begitu tertarik. Kenapa tidak kau tanggani sendiri? Dasar tidak tahu terima kasih. Ada masalah apa lagi? Jangan khawatir, akan kukerjakan maksimal. Baik. Rapat ditutup. Dr. Thomas apa rencana ini? Benar bisa menjauhkan Juliet dari Dr. William? Ken. Levy. Walau dermawan. Sulit diajak kerjasama. Tidak sopan dan bernafsu. Dokter atau perawat yang jadi sasaran, akhirnya kehilangan keperawanan. Ini tugas berat. Sayang. Sekarang kau lihat. Keculusan hatiku? Dr. Thomas, tenang saja. Itu Juliet kan? Bukankah itu Juliet? Orang yang mengikutinya. Apakah itu TN Levi? Kau kenal dia? Dia itu munafik sejati. Meski terlihat seperti filantropis. Sebenarnya, dia sering melecehkan wanita di sekitarnya, terutama yang muda. Banyak skandal mengikutinya. Apa Juliet bersamanya? Mungkinkah dia dalam bahaya? Cari tahu di bangsal mana mereka. Sayap. Ken.
Levi. Ini dokter yang akan memeriksa Anda. Juliet. Ini CEO kami, T.N. Levi. Senang bertemu, T.N. Levi. Kudengar Anda dokter luar biasa. Dokter wanita paling kompeten di rumah sakit ini. Pintar dan masih muda. Sangat mengesankan. Silicon duduk. Anda terlalu memuji saya. Izinkan saya melakukan pemeriksaan dasar. Mohon kerjasamanya. Santai saja. Anda masih sangat muda. Pasti kurang pengalaman. Apa Anda benar-benar kompeten? Tentu. Kami selalu dievaluasi rutin. Jangan khawatir. Oh. Begitu. Sepertinya pengalamanmu masih sangat terbatas. Apa kamu benar-benar paham cara menangani pasien VIP seperti saya? Jack. Ambilkan air untuknya. Dia terlihat gugup. Juliet. Minum. Pak, peraturan rumah sakit melarang dokter mengonsumsi makanan minuman di bak. Peraturan itu tetap. Tapi manusia fleksibel. Anda sudah bekerja keras memeriksa. Sekedar minum tak apa. Santai saja. Saya takkan bilang siapa-siapa. Tak akan ada masalah. Ini. Pak, peraturannya ketat. Tolong jangan memaksa. Memaksa? Biar saya jelaskan. Saya paksa. Lalu kenapa? Hari ini, kau akan minum air ini. Suka atau tidak? Juan. Ini rumah sakit. Apa maksud Anda? Jadi apa? Aku donasi 100 juta per tahun ke rumah sakit ini. Di sini, perkataanku adalah hukum. Tahu akhir dari dokter. Terakhir yang kusuruh pecat, dia menolak kerjasama. Tak mau menuruti. Sudah kubicarakan baik-baik. Tapi dia keras kepala. Kusuruh orang perkosa dia. Tahu? Sampai sekarang masih di RSJ. Kau perempuan pintar. Pasti pilih yang benar. Baik. Akan ku minum. Cerdik juga. Lepaskan aku. Kau tak bisa kabur. Dasar pelacur. Perlu diajarin sopan santun? Aku murid Kevin. Kalau kau sentuh, dia akan menghancurkanmu. Prof. Sergu. Kau pikir Kevin mau ambil risiko untuk magang? Mau minta tolong sekarang? Sudah terlambat. Tak ada yang bisa hentikan kesenanganku ini. Lepaskan. Lepaskan dia. Kevin. Tuan. Saya hanya bercanda dengannya. Dia yang memulai. Dia yang merayu keduluan. Aku? Keterlaluan. Kalau bukan kau yang merayu, lalu siapa? Wanita jalang seperti kau biasanya suka menghampiri pria kaya. Jalang. Satu kata lagi, Hubuan Lidemio. Tuan. Saya donasi 100 juta ke rumah sakit tiap tahun. Mau ke Tuan. Merusak hubungan kita hanya demi magang? Kuma 100 juta. Uang tak ada artinya bagiku. Aku bersumpah akan kehilangan kau. Tuan. Saya salah. Maafkan saya bersalah. Saya tak tahu malu. Saya tak seharusnya mengganggu murid Tuan. Seharusnya kau memohon padanya. Bukan padaku. Juliet.
Juliet, Aku salah. Berikan aku kesempatan lagi. Aku akan berubah total. Menjadi manusia baru. Berubah total? Jadi manusia baru? Bagaimana dengan korban perkosaanmu yang sampai dirawat di RSJ? Siapa yang kasih mereka kesempatan? Aku akan ganti rugi. Bayar berapapun. Sejumlah yang mereka mau. Tag perlu. Setiap ucapanmu sejak masuk ruangan ini telah terekam. Simpan alasanmu untuk polisi. Penjaga. Bawa dia ke kantor. Kasahanala. Juliet. Juliet. Ada APA? Aku merasa sangat panas. Aku tahu apa yang terjadi. Dupa ini sudah terkontaminasi. Tunggu di sini. Akan ku matikan. Aku merasa tidak enak. Juliet. Kau kerakinan. Juliet. Perhatikan baik-baik. Siapa aku? Juliet. Kau sudah sadar? Ada yang tidak nyaman? Apa kau yang bawa aku ke sini? Tuan Levi mencampur anggur dengan obat-obatan. Dupanya juga terkontaminasi. Kau menghirup banyak. Aku tidak bertindak tak pantas? Sepertinya, kau paham betul diri sendiri. Aku benar-benar melanggar batas? Menurutmu? Aku tidak bermaksud begitu. Apa maksudmu? Aku sengaja melakukannya? Hanya bercanda, tidak terjadi apa-apa. Bagaimanapun, dia sudah menikah. Kalau saya melanggar batas, saya akan dipecat dari rumah sakit. Apa dia memikirkan suaminya? Ini masalah serius. Haruskah kami beritahu suami Anda? Tidak. Dia sibuk bekerja. Baik. Istirahatlah. Departemen membutuhkan saya. Saya pergi dulu. Terima kasih. Pak, Anda ingin bertemu saya? Ada masalah APA dengan Tuan Levi? Pak, ini pekerjaan Juliet. Saya tidak tahu. Kalau tidak salah ingat, urusan seperti ini selalu menjadi tanggung jawab Anda. Apa dia yang meminta? Dia ingin berkontribusi untuk rumah sakit. Jadi kami biarkan dia mengurusnya. Mengerti. Saya tanya sekali lagi. Wanita yang sebelumnya menangani kenapa dia mengundurkan diri? Ya. Mungkin urusan keluarga. Dia tidak menjelaskan detailnya, jadi saya tidak bertanya. Dr. Thomas. Saya tanya terakhir kali. Anda benar-benar tidak tahu APA? ATA kau benar-benar tidak tahu. Pak, aku tidak. Karena kau tidak ingat, aku akan membantumu untuk menyenangkan TN Levi. Kau atur dokter-dokter muda sesuai preferensinya untuk melayaninya. Kau tahu, mereka mungkin dilecehkan, tapi tetap kau lakukan. Ini buktinya. Aku sudah telepon polisi. Pak, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku lakukan ini untuk rumah sakit. Mia, itu Mia, dasar bajingan, yang menyihirku. Director Gu, aku tahu aku salah. Kau tak layak pakai seragam ini. Anda pasti Dr. Thomas? Ikut kami. Aku salah.
Aku salah. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Kau tahu siapa backinganku? Lepaskan aku. Percaya atau tidak, aku akan pecat kalian. Selain menyebar rumor dan cari pria untuk membantumu, ada trik lain lagi? Juliet, ini belum selesai. Kotakan, Punyak et Zampat. Karena mentorku akan mendukungku. Batu. Mentor. Juliet. Cepat. Terima kasih. Untuk APA. Akutau, Koyang Perintakan Penyelidikan Lengkap. Untuk mengungkap Mia. Dan Dokter. Thomas. Kau salah. Saat kau pingsan hari itu, Dr. William sendiri yang menugaskan ini. Dia bertindak cepat dan tegas. Aku belum pernah lihat dia marah sebesar itu. Ayo pergi. Tak Puzanka. Orang jenius seperti dia, pimpinan perusahaan ternama, mempercayaiku seperti keluarga. Aku bertekad menjadi asisten paling setia dan melayaninya dengan baik. Astaga. Santai saja. Jangan melamun, makan yuk. Kurosa. Dia adalah mentor terbaik. Dr. William Tidak Suka, Taktik Menjelat. Soal ketenangan diri, siapa yang bisa menyainginya? Bahkan tata cara makannya elegan. Apa? Aku cuma nyebut fakta, akui saja. Bukankah dia terlihat seperti keluar dari novel? Dingin tapi terkendali, dia terlalu... Terlalu apa? Terima kasih banyak. Kalau gitu fokus ke pekerjaanmu. Selesaikan laporan medis ini setelah makan siang. Hah? Baik. Kenapa tidak bilang dari tadi? MHM. Mulai sekarang di tempat kerja, kalau ada hal tidak wajar, laporkan pada Lagi Pula, Katamu. Aku mentormu. Kapanpun itu, sebagai mentormu, aku akan membelamu. Terima kasih. Aku pergi dulu. Hei Gan, aku kembali ke rumah. Masih ada di sini, keluar dan berkumpul. Saya tidak ada. Anda tidak ada? Baiklah. Baiklah, nanti sampai ketemu. Bro. Sepupu Anda mau apa? Saya mentenga. Hidup privat menjadi kacau. Beberapa pacar sekaligus. Anak yang kaya akan basi. Kurang tahu. Tinggalkan saja milik saya sendiri. Anda tirai? Siap? Dia adalah sahabat terbaik Emma. Istri saudara laki-laki saya. Tidak percaya sudah setahun, kau masih secantik dulu. Aku baik-baik saja, tapi sebaiknya kau pelankan mobil, atau mudah menyebabkan kecelakaan. Apakah tidak mengenaliku? Haruskah aku mengenalmu? Dia hanya bertemu sekali dengan kakakku. Mungkin dia sudah lupa kita. Kalau begitu, mari kita buat menarik. Jika aku menyamar sebagai kakak, maka dia akan menjadi milik Juliet. Aku suamimu, tidak ingat? Ko Kevin? Dia tidak kenal dirinya, tapi tahu panggilannya? Ya, aku. Tak pernah kuduga, kita selalu gagal bertemu, tapi bertemu di sini. Maafkan aku, kita baru bertemu sekarang. Tak apa. Aku tahu kau sibuk. Tidak, ini salah. Tanganmu terluka, biarkan aku membalutnya. Tak perlu. Hanya lecet kecil, aku bisa urus sendiri. Jika kau memaksa, aku harus beras. Kau tak puas dengan... Sama sekali tidak. Aigreko, aku antar pulang.
Lukanya sudah membaik? Akhir-akhir ini kamu sibuk? As-tu tractirmu makan malam? Kita ketemuan besok ya. Kamu datang cepat sekali. Datang lebih awal untuk kencan. Dengan kecantikan itu bentuk penghormatan. Lihat. Jadi, suaminya Andrew. Dia memang playboy. Tak pernah dengar dia menikah. Mungkinkah dia tertipu? Ayo pergi. Mari minum. Lagi-lagi karena istrimu? Mungkin aku harus pulang. Hei, teman-temanku, dengar kamu dokter. Mereka semua ingin bertemu dengan... Tolonglah, tu sais Calini. Baiklah. Ayo, kita pergi. Semua, perkenalkan. Ini istriku, Nyonya Juliet. Panggil saja Juliet. Hi, Juliet. Senang bertemu. Hi, bro. Silicon duduk. Andrew, cewek yang kau bawa hari ini, lebih cantik dari yang kemarin. Itu kan istrinya. Santai saja. Dia bicara ngawur kalau mabuk. Kemarin dia ngobrol sama anjing semalaman. Sudah-sudah, guys. T'inquiète pas. Iya. Ini semua salahku. Juliet, aku akan menghukum diri dengan 3 gelas. Juliet, tolong jangan. Anggap serius omonganku. Santai saja. Aku mau ke toilet. Silakan. Yang Sejni Akan c'est la Lubercampule. Kenapa mereka berteman dengannya? Hey Andrew, Dari mana kau dapat cewek ini? Dia cantik sekali. Aturan lama tetap berlaku. Setelah aku selesai, baru giliranmu. Wahahaha. Bukankah dia istrimu? Ini tidak baik. Sejak kapan dia peduli wanita? Oh, ngomong-ngomong, aku bawa barang baru. Ini akan membuatnya liar. Setelah minum. Hahaha. Oh, haha. Hei, kami cuma sedang membicarakanmu. Sebenarnya aku tadi salah. Ayo kita minum anggur. Anggap ini permintaan maafku. Haruskah aku minum ini? Dia hanya bercanda. Silakan. Bazar Bagingan. Gimana rasanya minuman oplosan? Kau tangkap dia. Beraninya kau melakukan ini. Bukankah itu Juliet? Bagaimana bisa kau mengkhianatinya? Dia sangat baik. Beraninya kau menyakiti hatinya? Kevin kembali ke negara ini. Ayo pergi. Kau pukul aku. Akan kuhabisi dia. Pergi dari sini. Pesan tiket penerbangan paling awal.
Aku harus keluar negeri. Tuang saja langsung. Tak perlu terlalu hetai-hetai. Kenapa ku ada di sana hari ini? Minum bersama Oliver? Apa seharusnya tak kupukul dia? Tidak, kau sudah benar. Pria itu suamiku. Ini pernikahan dijodohkan. Kami tak pernah saling mencinta, tapi dia memberikan harapan palsu. Membuatku berpikir kita bisa rukun. Sekarang itu mustahil. Apa yang terjadi hari ini? Kau bahkan tak tahu kejadian sebenarnya, tapi langsung menyerang? Aku percaya padamu. Dia membiarkan teman-temannya memberi obat terlarang. Baiklah. Aku akan pulang dulu. Aku akan kembali. Haraskah aku urus dia untukmu? Aku bisa urus sendiri. Baiklah. Sudah malam. Aku akan atur tumpangan untukmu. Tak perlu. Aku bisa jalan sendiri. Oliver, apapun yang diinginkan wanita itu, aku harus bercerai dalam sebulan. APA? Kau mau cerai dari pamanku? Emma, aku sudah putuskan. Juliet, APA kau selingkuh dengan orang lain? Aku harus angkat telepon ini. Oke, mengerti. Ada apa? Ini kolegaku. Mereka mau aku berkemas untuk perjalanan dinas. Karena ini urusan rumah sakit. Sebaiknya kau bersiap sekarang. Juliet. Soal perceraian. Kuharap kau pertimbangkan lagi. Karena kau akan pergi. Kita bicarakan lagi sepulangmu. Terima kasih pada Juliet. Perjalanan pertukaran kami berjalan lancar. Aku gugup selama perjalanan. Ini semua berkat dukungan mentor kami. Singkatnya, ini benar-benar pertukaran medis yang menyegarkan. Pat, saya belum istirahat cukup akhir-akhir ini. Bolehkah aku? Baiklah. Kalian berdua dapat libur 1 hari. Boleh belanja atau santai di hotel. Semua biaya akan kubicarakan. Terima kasih. Dah. Kamu tidak mau keluar? Sebenarnya, aku perlu mengambil waktu. Aku ingin mengunjungi kota Hur-an-Surat. Mungkin butuh 2 hari. Ada masalah? Hari pantangan ibuku akan datang. Aku ingin menemuinya di sana. Kota Hur-an-Surat terdengar menyenangkan. Aku akan mengantarmu. Kita bisa bersantai di perjalanan. Oke. Ibu. Aku datang menemuimu. Sudah terlalu lama. Bagaimana kabarmu? Bangga-bangga hari ini Leyu. Kuharap. Ibu tidak kecewa. Kuharap kau tidak keberatan. Kau akan bilang. Bunga ini butuh lebih banyak nutrisi. Ibu Ali Merawa bangga. Dulu rumah kami dipenuhi bunga. Dulu aku sering mengeluh. Mengganggu ayunanku. Ibu. Aku tak main ayunan lagi. Saat ibu kembali nanti, tanam lebih banyak bunga ya. Aku tidak mewarisi bakat ibu. Aku perusak tanaman. Cactusku. Tak pernah bertahan 3 minggu. Ibu. Lupa memperkenalkan. Ini mentorku. Tampon. Kayareya. Dan luar biasa, banyak perawat menyukainya. Tant. Ingatlah aku. Jika dia pernah ditindas, ibu bisa menghantuiku dalam mimpi. Mentor. Apa yang ku lakukan? Ini jaminanku. Agar ibumu bisa tenang beristirahat. Ayo kita pergi sekarang. Tidak mau lebih lama? Tidak perlu. Jalan Gunalisan. Lebih baik segera pergi. Ada apa? Mobil mogok. Berarti kita harus menginap di mobil?
Tidak mungkin. Suhu gunung bisa berubah drastis. Menginap di sini risiko hipotermia. Tapi tak ada desa di sekitar sini, mungkin kita naik. Carry-au-Ranlin? Terlalu jauh. Ini sulit. Pakai jaketmu, tadi naik. Aku lihat penginapan di bawah. Ayo ke sana, tidak terlalu jauh. Kau pakai saja. Makin malam, makin susah jalan. Ikuti aku. Aku cek GPS dulu. Tak ada sinyal. Hanya jalan ini. Ayo pergi. Akhirnya kita sampai. Halo. Kami ingin 2 kamar. Hai. Maaf, sekarang kami hanya punya 1 kamar tersisa. Apa? Tidak, Anda salah paham. Kami bukan pasangan. Diaboseya. Maaf, Nona, benar-benar hanya 1 kamar tersisa? Semua kamar sudah dipesan malam ini. Jadi. Kami ambil. Baiklah, Pak. Kami akan check-in dulu. Pak, kamar Anda di lantai 2. Terima kasih. Istirahatlah. Aku akan cek apakah ada bengkel terdekat. Suruh orang memperbaiki mobil. Aku yang seharusnya pergi. Anda kan bos. Mazaboyong-Gurus? Aku saja. Tidak aman untuk perempuan. Hillier Sendirian malam hari. Permisi, di mana? Nomor 10. Bengkel di sekitar sini? Belok kanan setelah keluar. Terima kasih. Aku beli camilan. Semoga kamu suka. Oke, tunggu sebentar. Aku baik-baik saja. Kulihat kamu seperti kedinginan. Ini obatnya, untuk mencegah flu. Terima kasih. Kamu juga harus mandi, jangan sampai masuk angin. Mentor, aku masak mie instan. Tak yakin apakah kamu suka. Aku tidak masalah. Pilih rasa yang kamu mau. Yang ini enak. Aku pilih yang itu. Aku yang membereskan. Biar aku. Aku yang lakukan. Makasih. Hanya ada 1 tempat tidur. Sofa pun tidak ada. Bagaimana mengatasinya? Kamu ambil tempat tidur, aku tidur di lantai. Kamu yang menentukan. Tak mungkin kubiarkan kamu tidur di lantai. Harusnya aku. Jika kubiarkan seorang wanita tidur di lantai, jika sampai tersebar, bisa bahaya. Hal seperti ini bisa menyebar? Apa yang sedang kulakukan? Ada kucing di belakangmu. Dia hampir menerkammu. Aduh. Makandia. Dari desa sebelah. Mentor. Apa aku menyakitimu? Tentu saja sakit. Belum pernah ada yang memukulku seperti itu sebelumnya. Biar ku periksa.
Mentor, mungkin, sebaiknya aku menginap dengan resepsionis. Kau tidur sendirian saja. Hei, bagaimana dengan kucingnya? Urus saja sendiri. Juliet. Setelah aku akankah ada kesempatan untuk lebih dekat denganmu? Emma, nomor yang kau beri kemarin tidak bisa digunakan. Ada cara lain untuk menghubunginya? Baik, kirim ke ponselku. Soal perceraian. Bagus. Aku tak perlu repot. J'ai la scan que Emma. Oak. Ini rekam medis yang mentor minta. Juliet, ada kabar baik? Kelihatan semangat sekali. Ini salah satu dari 3 berkah terbesar hidup. 3 berkah terbesar? Kamu hamil? Mentor, Boléisin puis l'ancien Guigny. Baik. Silakan izin. Terima kasih. Aku pergi dulu. Hey, Dr. William. Soal urusan yang kita bicarakan, tolong batalkan. Aku ada acara siang ini. Tunggu. Ada apa ini? Tiba-tiba semua sibuk? Dia janji datang jam 3 sore untuk urusan perceraian, kan? Di manakah dia? Baru saja ku konfirmasi. Dia sedang dalam perjalanan. Ada yang datang. Istri Anda sudah sampai. Juliet. Kenapa dia datang? Serius? Dia istrimu? Bagaimana mungkin? Tunggu. Jangan-jangan, setelah sekian lama, kau masih belum tahu wajah asli istrimu seperti apa? Aku. Kami hanya bertemu sekali saat pernikahan. Setelah itu, karena berbagai hal, kami tak pernah bertemu. Akhirnya, aku jatuh cinta pada Juliet. Aku tak pernah peduli dengan wajah istriku. Juliet, apakah dia benar istriku? Surat nikah ada di tanganmu. Buka dan periksa. Oh iya. Juliet istri sahku. Istri resmiku. Maka aku akan menjadi satu-satunya yang berhak atas dirinya. TAPI. Dia tampaknya hamil. Menghela napas, siapapun yang ada di hatinya. Atau anak siapa yang dikandungnya. Takkan mengubah fakta dia istriku. Ini kebenarannya. Zika. Apa yang kamu gumamkan, sebaiknya kamu selesaikan ini. Minaili Seiken APA. Aku tak akan menceraikannya. Kamu tidak mau bercerai? Bagaimana dengannya? Aku hanya mengancam, atas nama kamu. Siapa yang menolak bercerai, adalah pengecut. Kapan kamu tiba? Kamu tidak akan mundur? Permisi, Chuan. Anda sendiri yang bilang, siapa yang menolak bercerai adalah pengecut. Aku butuh ini segera, cepatlah. Berikan teleponnya, aku yang akan menjawabnya. Maafkan aku. Aku tak akan bercerai.
Bajingan. Kamu sendiri yang bilang mau bercerai, sekarang malah ingin mundur. Bukankah ini Mobile Montorcu? Cepat keluar, jangan sampai dia melihatku. Kenapa aku harus peduli? Tetap duduk. Oh. Kebetulan sekali, Juliet. Mentor. Ada keperluan apa? Aku cuma lewat. Oh. Ada APA, terjadi sesuatu, tadi di kerja kamu terlihat senang. Kenapa kamu murung saat istirahat? Tidak ada, barusan ketemu orang gila. Mentor. Kalota Kada Uruzan Lagi. Aku pergi dulu. Quantar Camo. Ah. Sopan sekali. Makasih sudah mengantar. Kalota Kada Uruzan Lagi. Aku harus pergi. Juliet. APA dia tidak sadar kita sudah menikah? Mungkin. Dia tahu segalanya. Mungkin ada pria lain. Jadi dia enggan mengakuku. Mentor. Ada masalah APA? Juliet. Aku ini siapa bagimu? Camus Montorcu. Lalu? Masih ada apa lagi? Lupakan saja. Aku balik kerja dulu. Dia kenapa hari ini? Kelakuannya aneh banget. Emma. Kamu benar. Dia benar-benar perempuan hebat. Dulu aku salah paham. Sekarang aku ingin melindunginya. Aku ingin bersamanya. Mau bantu aku? Urus sendiri. Dia istrimu. Kalau dia menolak, mengamuk atau buat keributan. Hai, ada kabar apa? Siang tadi kamu semangat sekali, minta izin cuti. Kenapa sekarang terlihat sedih? Jangan ditanya. Awalnya rencananya akan bercerai, tapi saat aku sampai, pria yang tak kulihat setahun ini ubah pikiran. Serius? Sudah setahun menikah, tapi belum pernah ketemu suami? Pernah ketemu sekali, tapi aku salah sangka orang. Wah. Sekarang jadi, penasaran aku. Enggak penasaran lihat wajah suamimu? Ngapain juga, ketemu saja tidak bisa. Tapi kan ada buku nikah. Ayah, aku punya. Buka saja, mungkin dia ganteng. Sudahlah, kami akan bercerai, tampangnya tidak penting. Cuma foto doang, jangan ragu-ragu. Lihat dirimu. Juliet. Suamimu adalah Dr. William. Jadidia. Adalah suamiku. Aku ini siapa bagimu? Anda convaincu. Dan? Ada apa lagi? Tidak ada. Wanita yang selalu kukagumi. Ternyata adalah diriku. Dr. William, Anda di sini. Kau sudah tahu. Ya. Juliet. Aku ingin menanyakan satu hal. Dr. William, pertanyaan apa yang ingin kau tanyakan padanya? Istriku adalah wanita yang luar biasa. Karena berbagai alasan, kami tak pernah bertemu. TAPI. Meski begitu, aku jatuh cinta lagi padanya. Karena kelalaianku, dia sangat menderita. Sekarang aku ingin menebusnya. Menurutmu,
Dia akan memaafkanku? Maafkan dia. Beri aku kesempatan untuk menebus kesalahan dan memperbaiki diri. Juliet, maukah kau? Baiklah. Akan kuberi kesempatan lagi. Lepaskan. Orang-orang lihat. Takkan. Aku takkan melepasmu lagi. Sudah bangun? YK. Lelah sekali. Kemarin begadang sampai larut. Tapi sudah jam 11 pagi. Mau makan siang apa? Aku traktir kamu. Mie daging sapi. YK. Ayo pergi. Kita pergi bersama. Oke. Ngomong-ngomong, ibu sudah sembuh. Kenapa tidak tinggal dengan kita? Dia bersikeras pindah. Dia punya teman-temannya sendiri. Ronkana mendaki Dansky di akhir pekan. Dia tak mau kita Dia sangat mandiri. Mondeza. Saat kubawa kamu ke kedai mie ini, apa yang kamu rasakan? Awalnya terlihat berantakan. Tapi denganmu di sampingku, ku pahami, tempatnya tidak penting. Jago merayu. APA. Kamu tak suka kalau aku bicara seperti ini? Tidak. Aku lebih suka dirimu. Saat pertama ketemu di rumah sakit. Dingin tapi tenang. Sangat keren. Baik. Aku akan ke rumah sakit. Dan berlagak keren lagi. Sudah. Habiskan Nyenya. Kiki Nyongong. Bagaimana kalau kita pulang jalan kaki? Biar makanan turun. Oke. Lagi pikir apa? Memikirkan betapa indahnya jalan bersamamu selamanya. Calo Bejitu. Terusla Jalan Bersama Selamanya.